Yesus, buat kasih dan penyertaan Tuhan yang sudah kami rasakan sampai saat pagi hari ini, sehingga kami boleh ada di semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, walaupun kami ibadah melalui media yang ada Bapa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera boleh kami rasakan, dan kasih-Mu Tuhan terus melimpah atas setiap kehidupan kami. Kita akan pujian yang mengatakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau anak yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau anak yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, dan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan kami, menuntun langkah hidup kami Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan segala berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Hanya firman Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita di saat-saat kita menghadapi kesulitan, di saat-saat kita menghadapi ketakutan, di saat-saat kita menghadapi kekhawatiran. Hanya firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Hanya firman Tuhan yang akan memberikan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya akan ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Karena firman Tuhan ini sudah berulang-ulang kali kita baca, kita dengar. Tapi pagi hari ini di saat Bapak Ibu Saudara membuka hati untuk firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32 ya. Saya minta salah satu untuk membacakan.
hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya akan berikan judul, jangan khawatir. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Apa yang akan dimakan hari esok? Khawatir karena virus yang sedang ngetren hari-hari ini membuat orang menjadi khawatir. Kapan akan berlalu virus corona ini? Sehingga dampak dari virus corona ini, ada banyak orang yang khawatir. Mungkin hari esok apa yang akan kita makan? Mungkin satu minggu lagi, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, bahwa hidup kita adalah ada di tangan Tuhan. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau waktu hari Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, jangan takut menghadapi apapun, karena Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Dan Tuhan memperlakukan khusus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita jangan khawatir. Jangan khawatir menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jelas firman Tuhan pagi hari ini berkata, Tuhan itu memelihara bunga di padang. Tuhan memelihara burung-burung yang ada di udara. Demikian juga kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan itu lebih memperhatikan hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun pagi hari ini Bapak Ibu tidak bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan, saya tahu persis kerinduan Bapak Ibu. Karena setiap minggu Bapak Ibu berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, baik itu dalam pujian, dalam penyembahan,
Bapak Ibu merasakan. Tapi saya percaya pagi hari ini sekalipun Bapak Ibu tidak berkumpul di dalam rumah Tuhan, dan di mana saat pagi hari ini Bapak Ibu berada, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di mana ada 2-3 orang berkumpul bersehati dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan hadir. Bahkan Tuhan mengerti keberadaan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau firman Allah berkata, janganlah kamu khawatir. Kalau saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tidak kurang cara untuk menolong kita. Pemeliharaan Tuhan itu istimewa di dalam hidup kita. Apa yang seringkali tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa dan Tuhan sanggup untuk memelihara umat-umatnya. Kalau saya membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang coba Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ya. Tapi tidak usah baca. Bapak Ibu bisa menyimak di sana. Ada 2 umat pilihan Tuhan. Ya, kalau saya katakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan sedemikian indahnya. Di situ ada seorang nabi yang namanya Nabi Elia. Di tanah Israel tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Sehingga tanaman di Israel pasti tidak akan tumbuh. Maka terjadilah kelaparan di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia disuruh oleh Tuhan untuk datang di Sungai Kerit. Di sana Tuhan berjanji akan memelihara Elia. Kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, benar apa yang Tuhan janjikan. Tuhan akan memelihara hamba-Nya dan Tuhan akan memelihara umat pilihannya. Secara manusia tidak mungkin itu akan terjadi. Tapi Elia benar-benar mengalami sesuatu yang saya katakan aneh, tetapi itu nyata. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memelihara Elia pagi dan sore. Burung gagak ini selalu membawa makanan untuk Elia. Ini bukti bahwa Allah itu tidak kurang cara untuk menolong umat-umatnya. Kalau kita lihat kembali di situ, ada seorang janda di Sarfat. Demikian juga pemeliharaan Tuhan bagi ibu janda di Sarfat ini luar biasa. Karena terjadi kelaparan di sana, ibu janda ini pun hanya punya tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli. Tetapi kalau kita melihat cerita ini, firman Tuhan berkata, ibu janda ini untuk memberikan terlebih dahulu apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh Elia. Elia minta, berikan aku, buatkan aku roti
kecil sajalah istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita melihat pada waktu itu ibu janda yang ada di Sarfat ini, dia berkata, "Nabi, saya hanya punya tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli ini hanya sedikit." Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tapi Elia tetap meminta, "Buatkan aku terlebih dahulu. Dan sesudah itu buatlah untuk anakmu dan kamu sendiri." Tidak pikir panjang, wanita ini dia membuatkan roti untuk Elia. Dan apa Alkitab menulis di sana? Ibu janda ini, ibu janda ini tidak kekurangan sampai turun hujan di Israel. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, dari kedua contoh ini, kita sebagai orang yang percaya, kalau Tuhan sudah pilih kita, pasti Tuhan pun akan memelihara di dalam hidup kita. Kalau di dalam Injil Matius ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, "Jangan kamu khawatir." Artinya bahwa Tuhan itu pasti tanggung jawab atas hidup kita. Hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara Bapak Ibu pagi hari ini, ada yang khawatir apa yang akan kita makan. Ada yang khawatir untuk pekerjaan. Ada yang khawatir karena sakit tidak sembuh-sembuh. Lantas bagaimana untuk keluarga dan lain sebagainya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, pagi hari ini, sekalipun kita tidak berdekatan, tapi pagi hari ini Tuhan yang kita sembah melalui rohnya akan menjamah Bapak Ibu Saudara semua, sehingga pagi hari ini akan terjadi sesuatu yang ajaib di dalam hidup Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini berkata, "Jangan khawatir akan hidupmu, karena Tuhan itu memelihara hidup kita semuanya." Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini biarlah menjadi kekuatan, memotivasi kita menghadapi situasi dunia ini. Kita tidak akan khawatir lagi, karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia tanggung jawab atas hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, "Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar." Bapak Ibu menundukkan kepala dan merenungkan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan sebentar. Apa yang sedang menjadi kekhawatiran di dalam hidup Bapak Ibu?
Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiran. Dia yang akan memelihara hidup kita. Kita akan mengangkat tangan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Di saat kita mengangkat tangan, kita menyadari keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Bahkan di saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan, akan menjamah Bapak Ibu semua, dan sehingga Bapak Ibu mengalami kekuatan yang baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu semua. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua, supaya kami tidak khawatir menghadapi hari-hari ke depan. Sekalipun banyak orang yang menjadi khawatir karena ada wabah yang sedang terjadi, tapi satu hal yang kami mengerti, firman-Mu berulang-ulang kali mengatakan kepada kami semua, jangan khawatir, sebab Tuhan yang akan menjagai kita. Jangan khawatir akan hidupmu, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang mempunyai segala-galanya, Dia akan menolong kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu, kami berseru kepada Tuhan. Tuhan, Kau akan menolong kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami roh yang daripada Tuhan, yang membuat kami bisa kuat karena Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang mendengar, yang melihat akan video ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, hari-hari ke depan yang akan datang. Pasti Tuhan menolong kami. Kita akan mengangkat tangan kita terima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.